إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا Shadaqallahul Azim. Selanjutnya ceramah agama oleh Kiai Asep Pujianto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh dusun 5, wabil khusus yang kami hormati dan kami muliakan Fadilatul Ustaz Amantubillah, Fadilatul Ustaz Muhammad Yunus Karno, Fadilatul Ustaz Bapak Saiful Musli, Bapak Sudiono, Bapak Ustaz Irwanto, dan pengurus Nahdlatul Ulama, tak ketinggalan pengurus Masjid Nurul Hikmah, Bapak Supriyanto beserta seluruh jajarannya, para imam masjid dan mushola yang ada di dusun Blok M, dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Hikmah untuk bersama-sama mensyukuri setelah berjalannya ibadah puasa sampai malam hari ini, sampai hari tadi 22 hari kita berpuasa, dan besok insya Allah masuki hari yang ke-23. Ini berarti tinggal beberapa hari ibadah puasa akan selesai. Nggak tahu apa 8 hari atau 7 hari, tinggal nunggu WA dari Bapak Menteri Agama. Nggak usah ribut, masalah makanan gampang. Yakin, jangan kecewa kalau motong ayam duluan, beli lagi. Nah, jadi nggak usah jelek-jelekkan, iya Menteri Agama yang genah. Nah, nggak usah, pokoknya tetap mau tinggal 7 hari, karena kita nggak tahu apa 29 hari atau 30 hari.
Yang penting ikut melok sama-sama nonton TV, sudah selesai. Kemudian tentunya yang tinggal beberapa hari ini, harapan kita harus tetap lebih waspada dan jangan terlena dengan ibadah-ibadah yang sudah. Kalau kita sering lihat Bapak Ibu, ada lomba panjat pinang. Itu semakin ke atas bukan semakin enak. Semakin ke atas semakin licin. Ya enggak? Enggak ada panjat pinang semakin ke atas semakin garing. Semakin licin. Kalau peserta panjat pinang yang sudah belepotan kok prei, kok berhenti, gagal dia. Tidak akan dapat hadiah di atas. Karena mereka sudah berjuang betul-betulan, sudah terlanjur kotor, belepotan, oli semuanya. Mukanya, bajunya, teko celananya sudah melorot-melorot, gak apa-apa. Tetap dia memaksakan sampai atas. Nah, kita ini sudah di staf peserta Ramadan. Ketika sudah ikut di kegiatan Ramadan, beribadah, dipanggil oleh Allah untuk ibadah puasa Ramadan, jangan mundur. Ya. Walaupun tinggal 7 hari, 8 hari, jangan mundur, tetap puasa, tetap ibadah kuat. Apapun itu godaannya. Karena memang di penghujung itulah banyak rintangannya. Nah itu. Insya Allah kalau bapak-bapak kan nggak seberapa, yang susah itu kan ibu-ibu. Umumnya begitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan yang susah juga bapak-bapak. Bagi bapak-bapak yang bekerja berat, pengen mencari nafkah, seolah-olah masuk akhir Ramadan semakin berat. Padahal aturan fikihnya walaupun bekerja berat tetap jangan dibatalkan puasanya. Gini Pak ya. Ini terkait puasa. Maka pertanyaan gini, gimana Pak kalau orang yang pekerjaannya pekerja berat, apa wajib puasa? Nah yang tanyakan kerja berat itu kerja apa? Apa mikul traktor? Apa misalkan dorong-dorong kombet? Kan enggak sama loh orang kerja berat. Mungkin bagi seseorang ngoceh itu berat. Untuk cari makan besok 100.000, besok nyari makan 100.000 lagi, berat dia. Karena mikir di rumah tidak ada sangu, tidak ada bekal. Kalau memang itu ngoceh dianggap pekerjaan berat bagi dia, maka wajib tetap puasa. Malahnya tetap niat. Adapun nanti pas ngoceh kok sudah kelenger, ya, pas ngoceh kok sudah oleng mau pingsan, boleh mokel Pak. Ya paham ya? Tapi kalau sudah diputuskan, sesuk aku gak poso, kate ngocek, wakeh. Loh enggak bisa, kau sudah diputuskan duluan, terus pagi-paginya bawa rangsel isinya. Nah, berarti sudah memutuskan duluan, dia nggak mau puasa. Itu. Pak saya besok mau ngompet, padi kalau nggak diambil, rusak ini. Itu termasuk pekerjaan berat loh Pak. Bagi seseorang, tidak semua orang bisa mengatakan berat. Bagi mereka yang mengatakan berat, maka malamnya tetap niat puasa, ikut sahur. Nanti setelah bekerja, kok tidak kuat, boleh mokel puasa. Itu yang saya dengar keterangan dari Kiai Marzuki Mustamar begitu. Nah, silakan buka di YouTube itu Kiai Marzuki Mustamar. Jadi pekerjaan berat itu nggak tentu harus orang yang mungkin tadi traktor, nyopir apa, enggak, tergantung orangnya. Kalau nukang bagi seseorang itu berat karena tidak pernah nukang, ya bisa jadi bagi dia kerjaan itu berat. Maka puasanya tetap malam niat puasa, sahur. Nanti kalau dalam perjalanan kok tidak kuat, boleh mokel puasa gitu. Nah, itu terkait pekerjaan yang berat Bapak Ibu. Ya,
Cuma yang terjadi sekarang kan enggak, anak muda berangkat ke sawah ngocek pakai bak rangsel. Nah, di dalamnya ada nasi sama lauk. Tahu-tahu nanti koceannya jam 12 selesai. Ayo, padahal cek kuat poso. Kan sayang. Nah, sayang puasanya. Jadi baginya berpindah, jadi tidak berat lagi puasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya, kalau tradisi Jawa kayak gini kan, peringatan nuzul Quran itu dibarengkan dengan khataman. Bukan berarti setelah khataman itu tidak baca Quran. Tidak ada keterangannya kalau bulan Ramadan suruh khataman Quran. Yang ada suruh memperbanyak baca Al-Quran. Khatam beberapa pun ping piro wae khatam gak enak patokane. Tidak ada batasnya. Mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali. Yang penting banyak baca Al-Quran, sering. Nanti setelah dibacakan khataman di sini tetap ngaji, malah lebih bagus diperbanyak lagi di akhir Ramadan. Pak nanti tidak khatam, tidak apa-apa. Nanti lanjutkan setelah Ramadan. Ya, itu baca Al-Quran. Kalau di sini kan jamaah di masjid, di mushola berjamaah. Tuntutan itu kan untuk masing-masing. Jadi ngaji di rumah untuk pribadi tidak apa-apa. Bahkan kalau menurut saya pribadi, seseorang itu harus punya. Kalau ulama menganjurkan tiap orang itu harus punya wiridan dewe, punya dzikir sendiri. Saya tak niati misalnya 3 kali khatam, itu pribadi, niat sendiri, dimanapun bacanya. Beda dengan jamaah. Jamaah kan rombongan, ya. Nah, itu terkait khatam Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini masalah ngaji Quran kadang-kadang jadi polemik. Ya. Ada hadis Rasulullah mengatakan, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Quran dengan suaramu. Ini menganjurkan ngaji Quran dengan cara yang bagus, suara tartil keras. Inilah yang dipakai oleh orang kalau ngaji harus keras, bila perlu pakai speaker. Inilah hadisnya, zayyinul Quran bi aswatikum. Satu sisi ada hadis lain yang sama-sama kuatnya, al jahiru bil Quran kal jahiri bis sodaqoh. Orang yang membaca Quran dengan keras itu sama dengan bersedekah secara terang-terangan. Wal musirru bil Quran kal musiri bis sodaqoh. Orang yang membaca Quran dengan pelan sama dengan sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Akhirnya Bapak Ibu, hadis ini bertumburan. Hadis ini mengajarkan kalau baca Quran harus pelan-pelan, tidak boleh keras-keras. Yang hadis pertama tadi menganjurkan untuk keras. Maka kemudian Imam Ghazali mengkompromikan ini, dikompromikan. Bagaimana menurut Imam Al-Ghazali? Seandainya ngaji Quran itu karena takut dengan riya, saya nanti takut dibilangi riya, berarti dia harus pakai cara pelan-pelan demi keamanan hasil ngaji dia. Untuk apa ngaji kalau untuk pamer? Nggak akan dapat pahala, ya kan? Tapi kalau dia merasa aman dari riya, nggak pamer saya ngaji pakai toa, pakai keras, maka bagi dia lebih baik ngaji dengan cara keras. Maka kembali, bagaimana yang utama, keras atau pelan tergantung masing-masing. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Tapi Bapak Ibu, mari kita ambil kebijakan. Ngaji itu bagus, tapi kalau potensi mengganggu orang itu menjadi nggak bagus. Ya, berdoa itu bagus Bapak Ibu, tapi kalau semua doa dibaca, mau masuk WC bukan hanya doa WC yang dibaca,
doa selamat dibaca, doa mau makan baca, doa mau apalagi masuk masjid baca. Jadinya berdoa itu bagus, iya, tapi tempatnya nggak pas. Ya, maka ada muncul makolah likulli makomin makol, walikulli makolun makom. Setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempatnya. Maka muncullah, ini loh doa masuk WC, ini saja, jangan yang lain. Ini loh khusus doa masuk masjid, ini loh doa mau pakai baju, ini loh doa mau berwudu, masing-masing. Nah itu. Ya. Begitu juga kita ngaji Al-Quran. Ya. Maka bagaimana mensikapi ini tergantung kondisional. Kalau di Sumber Daya ada anjuran dari pemerintah desa jam 10 untuk bertadarus, ini menurut pendapat saya, Pak. Ya, pendapat saya. Tapi tidak berlaku mungkin di sini karena tidak ada potensi ganggu. Boleh sampai jam 12. Ya. Kalau tidak ada potensi yang terganggu. Saya juga ngomongkan Pak di masjid sana. Ada instruksi anjuran dari pemerintah desa Sumberjaya, karena kita dekat dengan desa Sumberjaya, saya anjurkan tadarus sampai jam 10 berhenti, nanti toanya dimatikan, ngaji biasa. Tidak berlaku Pak. Arek-arek tetap jam 11 ya jarno wae. Maka saya tanya, masyarakat sini nurul yakin jamaah sini ada yang terganggu nggak? Enggak, teruskan. Lagi bilang. Lah sini sampai jembatan 2 enggak ini soalnya? Sampai ya? Enggak, suara toa sini sampai jembatan 2 enggak? Enggak toh, berarti Pak Kades enggak terganggu. Di sini kan aman, enggak terganggu, maka lebih dari jam 10 tidak apa-apa. Ini pendapat saya. Kalau kita menyimak dari hadis itu, kan potensinya ganggu. Dan baca Quran ini bukan hanya tadarus saja, Pak. Ngaji Quran bukan hanya untuk bertadarus, mengaji di masjid atau di rumah, di mushola, bukan. Termasuk untuk sholat juga itu sama. Maka yang maka istilah harus baca keras itu, mengapa dibilang kok sama dengan sedekah terang-terangan, itu manfaatnya lebih banyak, dapat pahalanya. Kalau yang ngaji di sini satu orang, yang dengarkan itu kok bisa enak menikmati, terus dia dapat pahala. Tapi kalau tidak pakai toa, yang ngaji dia sendirian, ya pahalanya untuk dia sendiri. Karena yang tidak ada orang lain yang mendengarkan. Termasuk sholat. Maka mengapa di dalam istilah aturan imam dan makmum itu disyaratkan? Disyaratkan harus makmum itu mendengar suara imam, karena kalau nggak mendengar suara imam, rusak. Cobalah yang sudah pernah praktek. Rusak enggak kira-kira? Ayo dikira-kira, misalnya imamnya itu pelan Bu baca Qur'annya, ayatnya. Makmumnya gak kerungu. Kira-kira makmumnya bingung enggak? Bingung. Maka sering terjadi, ini bukan di mana-mana, di Sumberjaya. Mungkin di sekitar sini, makmumnya bingung, mau ruku masih toleh. Mau sujud, noleh dulu. Rusak enggak? Rusak. Ya. Untung kalau cuma noleh, kalau ngomong, wis ruku urung. Nah, terjadi. Nah, makanya mungkin ada yang berpendapat Bapak Ibu, nak jadi imam enggak perlulah pakai toa. Ya tergantung keadaan. Kalau makmumnya sampai luar, kalau memang dibutuhkan berarti perlu. Kalau makmum cuma satu, ngapain pakai toa? Lagi kan? Berarti kan aturan kebijakan namanya. Malah nanti kalau makmumnya satu, timbul omongan orang gaya nih tadi imam. Makmumnya siji wae nggo speaker buan tertekan kono. Nah. Tapi kalau makmum banyak sampai luar,
Ndak pakai tua, ya diomong. Imam piye kene gak krungu rusak kabeh. Saya kemarin terjadi di Darut Taqwa begitu, Pak. Kemarin waktu ngisi di Darut Taqwa, saya datang terakhir, tak kira orang itu belum melaksanakan sholat tarawih, belum sholat jamaah isya, masih sholat sunnah, pada berdiri semua, nggak kedengaran imamnya kalau sudah mulai. Kok kira sholat sunnah? Aku datang terlambat, ngerokok dulu di luar, urung mulai. Tahu-tahu tak tunggu loh, kok pada berdiri terus. Ternyata sudah dapat 1 rakaat. Ajur aku itu. Gara-gara suara imam tidak terdengar. Maka itulah diperlukan. Jadi jangan dikira imam itu pakai speaker kalau makmumnya banyak. Itu wong Gusti Allah ya krungu loh. Bukan masalah krungu nih. Makmumnya itu disyaratkan harus mendengar suara imam. Sebenarnya bukan suara imam yang utama, kalau dalam fikihnya disyaratkan harus mengetahui gerak-gerik imam. Tapi karena gerak-gerik imam tertutup oleh makmum depannya, maka yang dipakai adalah suara imam. Kalau suara imam tidak ada, maka dianjurkan memakai Bilal. Nah, Bilal itu nggak ada istilah dalam fikih kitabnya, yang ada muballigh. Makanya mungkin kalau di masjid besar ada sambungan dari Bilal, dari muballigh tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kan? Itu muballigh nyambungkan. Tapi di tempat kita belum pakai, karena cukup dengan suara imam sudah cukup. Kalau di Mekah itu kan pakai Bilal, mungkin di Masjid Agung pakai muballigh penyambung tadi, supaya makmum di belakang nyambung terdengar. Karena kalau makmum itu tidak beriringan dengan imam, bisa dikhawatirkan batal, Pak. Kan imam tuh gini, kalau imamnya ruku, sini nyambung ruku, ini loh, mana ya prakteknya? Kalau imamnya ruku, harusnya ruku. Kalau imamnya ruku, ini sudah mau bangun baru ruku, kan nggak ngikuti namanya. Namanya ngikut itu ruku, sujud, barengan. Ruku. Jangan ini ruku mau berdiri mau imamnya, ini baru ruku. Nah kalau sampai 2 kali, 3 kali terus begitu tuh gimana makmumnya? Kan batal. Itulah maka diperlukan suara imam. Makanya di masjid musola jangan heran kalau pakai mic yang jamaahnya banyak. Kalau musolanya kecil, dikira-kira tidak perlu pakai mic, cukup makmumnya itu dengar, ya sudah, tidak apa-apa. Berarti itu kebijakan saja. Itu terkait masalah Al-Quran. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masalah membaca Al-Quran itu untuk semua orang, bukan hanya untuk imam atau siapa saja. Karena semua orang itu harus bisa baca Quran. Bayangkan kalau tidak bisa baca Quran, terus sholatnya piye kira-kira, Bu? Ya. Kira-kira gimana, Pak? Misalnya aku belas gak bisa membaca Quran, sama sekali nggak bisa Quran. Nah terus misalnya sholat sendirian, atau pas sholat nggak sempat ke masjid, nggak jamaah, terus sholatnya piye? Nah, minimal Pak, Fatihah diapalno, atau terus suratnya surat yang pendek, apa? Wah itu sudah 2 pegang sampai mati. Kalau memang sudah tidak ada lagi sempat belajar, tapi tidak ada istilah nggak sempat belajar. Bahkan di dalam sholat taraweh Bapak Ibu itu disunahkan bacaannya yang pendek-pendek. Qul huwallahu ahad. Apa ada hadisnya? Ada. Dalam kitab Sahih Bukhari halaman 774. Rasulullah pernah ngutus sahabat untuk menjadi imam di Masjid Quba. Yang pernah ke sana haji atau umrah pernah singgah di Masjid Quba. Sahabat ini baca sholatnya tarawehnya kulhu terus. Pokoknya rakaat pertama kulhu, rakaat kedua
kulhu, yang ketiga kulhu terus. Kulhu Allah itu. Suatu saat dipanggil sama Nabi, sahabat, kamu kok baca kulhu itu jadi imam? Apa jawab sahabat itu? Inni uhibbu hadhihi surah. Saya senang dengan surat ini. Dan Rasul tanya, terus bagaimana makmumnya? Makmumnya senang apa enggak? Senang Rasul. Senang sama kulhu terus. Ya sudah, apa jawabnya Rasul? Bihubbi hadhihi surah adkhalakal jannah. Sebab kamu senang dengan surat ini, surat Qul huwallahu al-ikhlas ini, adkhalakal jannah, Allah akan memasukkanmu ke surga. Nah, kalau di sini pakai kulhu terus, berarti nanti insya Allah masuk surga. Imam sak makmume. Ya. Tapi itu memang pakai kulhu juga memang bisa ngaji Quran yang lain. Bukan karena kulhu, memang yang lain tidak bisa. Kayak sahabat tadi hafal Quran. Tapi mungkin lihat jamaahnya kok sama nyampe kulhu, antam kulhu aja. Jadi ada sanadnya, ada hadisnya. Ya. Itu Sahih Bukhari. Nah, kemudian ditata sama ulama. Maka di Nahdlatul Ulama pakai ditata at-takasur pasangannya al-kuhu, al-asr, kulhu, al-lumazah, kulhu, terus al-fil, kulhu. Nah, pas 20. Itu tatanannya para ulama. Ya, sunnah, anjuran. Tapi kalau mereka pakai yang lain tidak apa-apa. Saya pakai yang lain kalau sudah masuk di malam kunut, nah, di tradisi bukit suruh pakai al-qadar di rakaat pertama, nanti baru at-takasur rakaat kedua tak eloi. Ya kan udah repot toh. Kita menghormati mungkin di tradisi bukit begitu. Kita ikut tidak ada masalah. Nah, ya. Jadi itu terkait sholat tarawih. Mengapa kok imamnya sering baca al-takasur pasangannya kulhu, al-asr pasangannya kulhu? Memang itu ada tuntunannya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalnya sendiri juga boleh pakai sistem at-takasur kulhu, al-asr kulhu. Gak apal Pak, urutannya gak pas Pak, gak apal. Yes, kulhu ae. Terus kulhu. Gak apa-apa. Nah, ya. Itu kalau mau digunakan untuk salat tarawihnya. Ya. Yang penting Bapak Ibu bahwa belajar Quran itu siapapun walaupun sekarang sudah umur 60 tahun tetap bisa. Saya yakin bisa. Bisa lah. Paling tidak sudah berbentuk. Senajan susah, paling tidak sudah berbentuk. Kalau mulai belajar mungkin ngomong a, ba, ta, a, nga, mau ngomong itu susah, ya sudah, paling tidak bisa ngomong itu sudah bagus. Udah belajarnya umur 60 tahun, gigi sudah tidak ada. Sirotol, sitolol, sirotol, sitolol, terus aja. Ya sudah, itu sudah bengkok, susah. Tapi insya Allah akan berbentuk dia ngajinya, walaupun enggak fasih seperti orang yang belajar dari kecil. Makanya kami berharap di sini ada belajar Al-Quran. Nah, ada informasi dari Pak Supri kan kalau habis maghrib tidak balik ngaji Quran baca Iqra. Siapa yang ngajar? Ada Pak Bejo, ada Mas Irwan Gantia, ada Pak Supri. Ibu belajar bisa. Nantinya di akhirat akan dipanggil oleh Allah, oleh malaikat itu dia nanti gak dicap orang yang gak bisa ngaji Quran. Kenapa? Karena sudah punya niat mau belajar Quran. Makanya ada kisah itu, ada orang sahabat Nabi yang dulunya preman, tukang mateni wong, tukang bunuh orang sampai 99 orang, tinggal 100, bahkan digenepkan sampai 100. Habis itu dia tobat, terus belajar nyari Pak Ustadz, nyari kiai mau belajar agama. Mati. Malaikat duanya ribut. Yang satu mau narik ke neraka, yang satu menarik ke surga. Debat ini malaikat ini, jangan masukkan ke neraka. Oh, ini sudah tobat mau belajar agama kok
Mau dia tadi walaupun mati membunuh 100 orang, tapi setelah itu dia tobat mencari ustadz mau belajar agama. Maka ini harus dibawa ke surga. Yang satu yang malaikat penjaga neraka tidak bisa, dosanya bunuh orang sak gudang. Terus debat, akhirnya diadukan kepada Allah. Apa jawabannya Allah? Allah Maha mengampuni, maka terus dia itu diampuni dosa-dosanya. Dan karena niatnya satu kali mau belajar agama, mencari ustadz atau kiai untuk belajar agama, maka dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu loh Bu. Jadi jangan, waduh aku umur sudah tahun, wis gak iso sholat, jangan, gak iso ngaji, jangan. Usaha, niat itu penting. Senajan niat belum berhasil, sudah ditulis satu kebaikan. Itu loh niatnya. Tapi jangan niat tok. Tak niatnya aku tak ngaji, tekan. Dinteni seminggu gak ngaji, 2 minggu gak sih, sampai 2 tahun gak ngaji. Oh niat tok dong. Aduh. Itu masalah ngaji Quran Bapak Ibu ya. Insyaallah bisa. Kemudian juga yang jangan ditinggalkan di akhir-akhir Ramadan ini, di akhir ke-10 ini iktikaf di masjid. Ini yang belum pernah mendengar ya, ada dari para ustadz, iktikaf itu gampang, yang penting punya wudhu, niat walaupun sebentar itu sudah dihitung niat iktikaf. Yang penting niat. Masuk masjid, niat saya iktikaf lillahi ta'ala. Wis lungguh. Niat wis dihitung iktikaf. Apalagi kalau bisa baca zikir, tasbih, sholat sunnah. Pak sholat sunnah enggak ngerti apa yang di sholat, ada sholat sunnah macam-macam, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlak, sholat tobat, wah terus sholat sunnah. Yang penting niatnya. Siapa tahu nanti di akhir Ramadan dapat hidayah, bisa lanjut setelah Ramadan. Iktikaf gunakan, gampang caranya itu. Kemudian sedekah. Sedekah ini umum di akhir Ramadan. Itu kalau orang Jawa di daerah lain ada yang dia itu kalau sedekah itu bukan hanya satu kayak gini malam 3 likur ini, malam apa 3 likur itu selamatan, mari ngono gak selamatan meneh. Ada yang terus dia tiap malam ganjil 23, 25 sedekah lagi. Walaupun nggak dibawa ke masjid, nggak perlu, nggak harus dibawa ke masjid. Sedekah langsung kasih ke tetangga. Aku niat sedekah ini malam 3 likur. Siapa tahu malam pas saya sedekah, pas saya dapat Lailatul Qadar. Itu likur sedekah meneh. Bentuknya mungkin lain. Ibu-ibu kalau atar-atar paskan likuran. Ya, di sini atar-atar juga. Karena saya tidak tahu, karena saya tidak pandai ateri. Jadi pas 29 tuh Pak, atar-atar pas likur, pas ganjil. Siapa tahu pas malam ganjil, pas saya sedekah atar-atar, pas saya dapat Lailatul Qadar. Nah, dari pahala sedekah tadi. Siapa tahu ada tradisi atar-atar sini pas malam terakhir ya. Jadi nggak usah mengandalkan ini selamatan aja. Ya semampunya. Ya, semampu. Ukuran sedekah kemarin kan sudah diterangkan Pak Saiful di sini. Ukuran sedekah. Ya, nggak usah banyak-banyak bisa. Itu untuk memanfaatkan di akhir bulan Ramadan ini. Itu termasuk karena ini ada peristiwa Bapak Ibu. Nabi Musa ketika bermunajat itu minta kepada Allah, minta supaya dia dikasih Lailatul Qadar. Apa jawabnya Allah? Enggak bisa. Karena Lailatul Qadar akan diperuntukkan untuk umat saya yang melaksanakan sedekah di saat Lailatul Qadar turun. Itulah makanya dimanfaatkan sebagian orang Jawa daerah lain itu sistem bawa sedekah di malam banyak macam. Ada mungkin sekarang mungkin ambeng, besok mungkin bentuk lain, besok bentuk lain, sistem atar-atar lain sebagainya, teknisnya macam-macam. Ada yang model kayak itu. Nggak tahu di daerah Ibu Jogja atau dari mana Blora, saya nggak tahu. Kalau cerita ulama ada yang macam itu. Niatnya kayak tadi itu untuk memperoleh Lailatul Qadar. Terus yang terakhir sedikit terkait zakat fitrah. Monggo saya ikut membantu pelaksanaan zakat fitrah di sini sudah dikemas dengan bagus.
Nanti dikontak, diatur sama panitia. Cuma saya menyarankan kalau fitrah Bapak Ibu, tolong zakat fitrahnya berasnya yang biasa Ibu makan. Jangan makannya sehari-hari nasi beras patin, yang dibuat zakat fitrah beras rodok kuning. Ya. Nah, jadi apa yang menjadi kebiasaan Bapak Ibu makan dianggap enak saat zakat fitrah, itulah yang dikeluarkan. Nah, karena itu ada kembali kepada Bapak Ibu sendiri. Fitrah termasuk wajib. 2,5 kilo lebih termasuk wajib. Jangan sampai cuma mengorbankan 2,5 kilo atau lebih dengan jenis beras yang di mata orang yang mau dikasihkan ke orang lain tidak berharga. Nanti orang ngomel, wah wong biasanya wong sugih kayak ngomongane enak, berasnya punel, pas gawe zakat fitrah sing sinar jaya. Itu kadang-kadang Bu, jenenge namanya mulut Bu ya. Bunyi itu nggak tahu dari mana supirnya itu. Sering bunyi itu. Loh, kok beras kuning sinar jaya apa sinar tani? Sering muncul kayak gitu. Maka kita harapkan untuk berfitrah dengan yang sangat baik. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan masalah Al-Quran, masalah mengisi kegiatan di akhir bulan Ramadan. Kemudian jangan sampai kegiatan yang baik termasuk membaca Al-Quran menjadi nilai yang tidak baik. Termasuk kalau kita menegur orang yang baca Quran nggak setuju, ya kalau sama-sama orang tuanya, ya pakai tata krama lah. Namanya sama-sama tua itu kadang-kadang nanti kalau tersinggung kan bahaya. Wong negur anak lu juga harus pakai aturan sing enak didengar. Coba sekarang kalau anak-anak di masjid ini Bapak Ibu usir, kau usah ramai ya, jangan masjid sini, jangan ke masjid. Tekan tuwek Pak krungu nih gini, aku ingin diusir karo Pak Supri gak oleh masjid. Tekan tuwek Pak krungu, aku gak di masjid neh. Ada yang udah gitu ya? Gitu juga ngaji ora bener, wis nggo speaker sesuke mutung Pak. Kenapa? Bukan masalah ini misalnya mutung atau enggaknya, cara negurnya salah. Bener enggak? Mbok sing penak. Iki padha wonge aku ndut kucing. Oh dikandani dimusyawarahkan, dibilangi yang bagus, bisa. Nah gitu kan. Jadi jangan sampai niat baik menjadi tidak baik. Itu tadi yang saya gambarkan ya. Mau kita sedekah juga bisa loh, bisa sedekah itu baik menjadi tidak baik. Iya, kalau waktunya nggak pas. Misalkan ibu lagi kebelet, ada orang ngasih duit 20 juta, wis kebelet teman Pak, wis kebelet, piye kira-kira? Bisa nompo? Gak bisa. Gak pas waktunya, walaupun yang disedekahkan itu bagus, caranya nggak bagus, susah diterima. Nggak ampun kok di sini Mbak ampun sawat no. Gilo sedekahku, jikoen terima ya. Caranya nggak bagus, kurang bagus. Maka di dalam ilmu dengan adab itu harus dipakai. Pinter kaya apa, nak gak duwe adab, tetap dia arani gak duwe ilmu. Jangan mentang-mentang pinter, ilmu banyak, alumni pesantren tapi tata krama nggak dipakai, para dinggu masyarakat. Benar betul. Makanya kalau sudah semakin tinggi ilmunya, semakin beradab. Bapak Ibu yang saya hormati, saya itu kadang kalau saya mondok itu kadang memperhatikan para kiai. Saya maaf ceritanya, kalau di masjid tambak beras itu tidak ada yang rebutan jadi khotib. Saya pernah terjadi gini Pak, khotib gak enak Pak, sampai diumumkan karo pengumuman, khotibnya belum ada, sampai ngomong, sampai suwi lama, khotibnya belum ada, tidak ada yang naik. Padahal itu kiai sana ada, kiai sana ada, kiai sana diem, kiai. Orang mentang aku kalau kiai tak munggah, tidak gitu Pak. Bahkan sampai ada kiai itu tidak pernah khutbah di situ.
Bahkan sampai kiai itu kalau memang datangnya belakang itu belakang. Apa wis mikir anak ki mangarep. Saya perhatikan loh. Kadang-kadang kiai itu di pojok sana ada, di sana ada, bahkan di bawah beduk ada. Kalau datang belakangnya belakangan. Itu apa? Mengedepankan tata krama adab, Pak. Ngaji yo pinter tapi nak adabnya kurang ya insya Allah masyarakat menilai, orang lain menilai kurang baik. Makanya mari sama-sama masalah ngaji ini kita gunakan ilmu, juga kita gunakan adab supaya yang niat baik menjadi betul-betul baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Bukan berarti apa yang saya sampaikan itu saya bisa ngerjakan, tapi kita sama-sama ayo berusaha menjadi lebih baik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil Qur'ani sa'amdi anjulu